يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan fillah a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita berjumpa dengan izin Allah, dan kita berada di tanggal 7 Sya'ban 1445 dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2024 di hari Sabtu malam Ahad 3 ini. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari Ahaditsul Akhlaq, bincang-bincang ilmiah seputar akhlak atau hadis-hadis akhlak yang ditulis dan disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, dan kita masih di bab kafalatul yatim, di bab ke-8 kafalatul yatim, dan terakhir kita bahas terkait untuk mencari kelembutan hati kita yang telah hilang, maka kita diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap kepala anak yatim dan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kemudian kita akan lanjutkan poin berikutnya dari bab ini, bagaimana perhatian salaf terkait anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala membawakan beberapa riwayat dan beberapa perkataan dari salaf kita, baik dari para sahabat atau dari kalangan tabi'in. Di antaranya adalah Qatadah. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa an Qatadah rahimahullahu ta'ala qala, diriwayatkan dari Qatadah, semoga Allah merahmatinya, berkata, kun lil yatimi kal abir rahim wa ruddal miskina birahmatin walinin. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitabihi at-tafaqquhu 'alal 'iyal, an-nafaqatu 'alal iyal. Kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, kun lil yatimi kal abir rahim, jadilah engkau seperti seorang ayah bagi anak yatim yang penuh dengan kasih sayang. Kun lil yatimi kal abir rahim, jadilah engkau bagi anak yatim seperti seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang. Waruddal miskina birahmatin walinin, dan tolaklah orang-orang miskin dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya An-Nafaqatu 'alal Iyal di halaman 610. Di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang sikap kita kepada anak yatim. Kalau di antara kita ada yang memelihara, ada yang menafkahi, mengayomi, mengasihi anak yatim, maka jadilah kita seperti seorang ayah kepada anaknya sendiri yang mengayomi mereka, yang mendidik mereka dengan penuh kasih sayang. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, min sya'nil abir rahim bi abnaihi annahu rafiqun bihim.
Di antara keadaan atau kondisi seorang ayah yang penuh kasih sayang kepada anaknya adalah dengan kelembutan, rafiq, lemah lembut, tidak kasar, baik perkataan atau perbuatan. Atufun alaihim, penuh kelemah lembutan terhadap mereka. Mu'amilun lahum bil husna, bermuamalah kepadanya dengan penuh kebaikan. Wa idza utturra idza ta'dibi ahad minhum fa innahum yu'addibuhu wa huwa yastashabu rahmatan fi qalbihi lahu. Wa man kafala yatiman fa inna alaihi an yasna'a bihi kama yasna'u biwaladihi. Dan apabila dia berupaya dengan maksimal untuk mendidik salah satu di antara anak-anak yatim, maka dia akan mendidiknya dengan penuh kasih sayang yang muncul dari hatinya. Yastashabu rahmatan fi qalbihi lahu, dibarengi dengan rasa kasih sayang yang muncul dari hatinya. Maka barang siapa yang menanggung kehidupan si yatim, yang mengayominya, maka hendaklah ia berbuat bagaikan seorang ayah berbuat kepada anaknya sendiri. Jadi di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala membawakan riwayat dari Qatadah ini, siapa saja yang memelihara anak yatim, yang mengayomi mereka dalam kehidupannya sehari-hari atau membawanya ke rumahnya, hendaklah ia menjadi sebagai seorang ayah seperti dia menjadi seorang ayah bagi anak kandungnya sendiri. Dia perlakukan sama, ya, dia mencurahkan kasih sayangnya kepada si yatim sebagaimana dia mencurahkan kasih sayangnya, perhatiannya kepada anak kandungnya. Dan itulah yang dilakukan oleh salafus saleh, sebagaimana nanti kita akan baca riwayatnya. Kenapa? Karena sejatinya seorang anak yatim itu memerlukan apa yang diperlukan oleh anak kandung kepada ayahnya, sama sebenarnya. Hanya saja dia nggak mendapati dari ayah kandungnya, sehingga dia memerlukan perhatian tersebut dari orang yang akan mengkafilnya, menanggung hidupnya dengan kelembutan, tidak menghardiknya, tidak mengatakan kalimat-kalimat yang buruk, tidak mencacinya, tidak mencelaknya, kemudian tidak melakukan hal yang buruk kepada anak-anak yatim. Maka jadilah kita bagi si yatim sebagaimana kondisi kita kepada anak kandung kita sendiri. Ya, ini kata Qatadah rahimahullahu taala. Lalu beliau membawakan sebuah ayat, qala Allah taala fa ammal yatima fala taqhar. Allah berfirman subhanahu wa taala, adapun kepada anak yatim fala taqhar, maka janganlah kalian menghardiknya, membentaknya, baik dengan sikap seperti hentakan kaki atau gerak tubuh yang lainnya, memukul sesuatu sehingga anak itu merasa terhentak, kaget, atau dengan ucapan dengan membentak, atau dengan ekspresi wajah kita dengan melotot, ya, dengan menatapnya penuh dengan sinis dan kebencian. Wa ammal yatim fa ammal yatima fala taqhar, kata Allah. Maka janganlah engkau terhadap yatim berlaku kasar, menghardik, membentak dan sebagainya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ini ilmu buat kita. Sebagian ulama menyebut Syekh Abdurrahman bin Nasir dengan As-Sa'di, bukan As-Sa'di. Di antaranya Syekh Abdul Razak sendiri selaku muridnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebagian ulama menyebutnya As-Sa'di. Dua-duanya boleh dibaca. Namun yang masyhur menurut Syekh adalah As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, ai la tusi'u muamalatal yatim. Maksud fala takhar, janganlah engkau bermuamalah, melakukan keburukan kepada si yatim, memperburuk muamalahmu, melakukan tindakan yang buruk kepada si yatim, apakah dengan ucapan, dengan sikap, dengan tingkah laku, atau bahkan dengan ekspresi wajah kita, memandang mereka dengan pandangan yang sinis,
penuh dengan kebencian atau penuh dengan merendahkan. Ya. Wala yadhiqu sadrak alaihi, janganlah dadamu merasa sempit kepadanya. Wala tanhar, jangan menghardiknya. Bal akrimhu, akan tetapi muliakanlah. Wa a'tihi ma tayassara, berilah apa yang mudah bagimu untuk memberinya. Wasna' bihi kama tuhibbu an yusna'a biwaladika min ba'dika, lakukanlah apa yang engkau senang lakukan kepada anak-anakmu sebagaimana orang yang akan menanggung kondisi anakmu setelah engkau meninggal dunia. Jadi artinya, perlakukan anak yatim sebagaimana kita memperlakukan anak-anak kita yang sekiranya kita meninggal dunia, anak kita menjadi yatim, kita senang agar orang-orang yang menanggung hidup anak kita yang menjadi yatim diperlakukan baik. Jadi ini harus diperhatikan agar kita benar-benar memposisikan diri kita sebagai seorang ayah bagi si yatim. Ya, anggaplah dia sebagai anak kita, anggaplah dia sebagai anak kandung kita yang dilahirkan oleh istri kita, yang dibesarkan dengan keringat kita, yang tumbuh dengan perhatian dari kita, yang dia besar tubuhnya, badannya dengan rezeki dari kita. Maka perlakukan anak yatim sebagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Dan ini kondisi salaf ketika mereka bersama anak yatim. Sehingga kalau kita ingin lihat bagaimana perlakuan ini dipraktikkan oleh salaf, mereka memperlakukan demikian bukan sebatas dari keinginan jiwanya, bukan sebatas karena keinginan pribadinya, tapi mereka melandasinya dengan firman Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Nisa di ayat ke-9. Syekh mengatakan hafizahullah, wa idza aradta an ta'rifa ma hiya ahsanu muamalatin tu'amilu bihal yatim alladhi takfuluhu fahiya tilkal muamalatu allati tartadiha liwaladika min ba'dika fama tuhibbuhu liwaladika ahabbahu lihadzal yatim. Apabila engkau ingin mengetahui bagaimana perbuatan yang terbaik, bagaimana muamalah terhebat, muamalah terbaik yang engkau bermuamalah dengan seorang anak yatim yang engkau telah mengkafilnya, engkau telah memeliharanya dan memasukkannya ke dalam rumah tanggamu, adalah muamalah yang engkau ridha apabila anakmu ditanggung oleh orang-orang setelahmu. Fama tuhibbuhu liwaladika ahabbahu lihadzal yatim, apa yang engkau senangi untuk anak-anakmu, maka itu pula yang disenangi bagi si yatim. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang itu khawatir dan takut apabila mereka meninggalkan generasi di belakang mereka, anak-anak generasi yang lemah fisiklah, lemah akalnya, lemah akidahnya, lemah imannya. Dzurriyyatan dhi'afa, anak-anak keturunan yang lemah. Makanya ikhwan a'azakumullah, kita harus perhatikan bagaimana para pendidik ya, khususnya di pesantren atau di mana, bagaimana Rasulullah para salaf itu mengajarkan umat ini ilmu agama. Di samping itu pula Rasulullah SAW mengajarkan mereka skill keahlian untuk menatap hidup mereka. Salafus saleh mengajarkan anak mereka ayat-ayat Al-Quran, menanamkan tarsikhul ilmi wal iman, menanamkan jauh dalam lubuk hati mereka iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan ilmu, tapi mereka juga diberikan skill keahlian untuk berjalan di muka bumi ini agar tidak minta kepada manusia. Ya, oleh karena itu Allah wanti-wanti kita agar jangan sampai kita meninggalkan di belakang kita satu generasi yang lemah imannya, lemah pengetahuannya, lemah agamanya, lemah pula dalam mencari dunia. Khafu alaihim, khawatirlah atas mereka. Falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang baik. Lihat di sini kata Syekh, bi an yu'amiluhum bima yuhibbun
an yu'amala bihi min ba'dihim dzurriyyatuhum dhi'af. Yang mereka bermuamalah, yang mereka mengayomi apa-apa yang mereka senangi apabila orang-orang setelah mereka mengayomi keturunan mereka yang lemah. Jadi maksudnya begini, kita khawatir kita punya keturunan anak-anak yang lemah. Ya kalau ditakdirkan kita meninggal dunia, kita ingin agar orang yang mengkafir hidup mereka berbuat baik, sebagaimana kita ingin berbuat baik kepada anak-anak kita. Maka kalau ditakdirkan kita memiliki anak-anak yatimnya, kita memelihara mereka, maka perlakukan mereka dengan baik sebagaimana kita mau perlakukan anak kita dengan baik. Kita senang. Dan itulah difahami oleh salaf kita ketika mereka mengamalkan ayat yang mulia ini, ikhwan. Ya. Oleh karena itu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan lagi dalam halaman berikutnya tentang makna kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah engkau bagi anak yatim seperti seorang ayah yang penuh dengan rahim, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Ya, artinya sekali lagi memperlakukan anak yatim sebagaimana kita memperlakukan anak-anak kandung kita. Tu'addu qa'idatan fi hadzal babi wa aslan jami'an fil kafalatil ayyatam wa tarbiyatihim. Kalimat ini menjadi kaidah pada bab ini dalam mengkafil anak yatim, mendidik mereka, mentarbiyah mereka. Posisikan diri kita, jadikan diri kita sebagai seorang ayah bagi anak yatim sebagaimana kita menjadi ayah bagi anak-anak kita sendiri. Dan sehingga sebagian salaf rahimahullah ta'ala tidak pernah membeda-bedakan anak yatim sebagaimana dia tidak pernah membedakan anak kandung mereka sendiri. Bahkan mereka memiliki satu muamalah di mana mereka bermuamalah kepada si yatim sebagaimana mereka bermuamalah kepada anak-anak kandung mereka. Lihat kata Syekh di sini. Ini kaidah ya. Sekali lagi, jadilah engkau seorang ayah bagi si yatim sebagaimana engkau menjadi seorang ayah yang lembut, yang rahim kepada anak kandung sendiri. Kata Syekh, wa qala kal abi ar-rahim, seperti seorang ayah penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Walam yakul kal albi faqat. Imam Qatadah tidak bilang kepada kita hendaklah engkau jadi seorang ayah saja, tidak. Ya, li'annahu qad yakunu fil aba man huwa ghalidhun hatta ma'a abnaihi laisa fihi rahmatun lahum. Kenapa ikhwan? Kenapa Imam Qatadah mengatakan kal abir rahim, bukan sebatas kulil yatimi kal ab tanpa ada kalimat rahim? Sebab apa? Sebab berapa banyak ada ayah-ayah, ada seorang bapak, ada seorang ayah yang begitu syadidnya, begitu ghalidh, begitu kasar kepada anak-anak mereka sehingga nggak punya rahmat kepada anaknya, mudahnya memukul, ya, cepat marah dengan anak-anaknya, tidak ada nasihat yang diutarakan kepada mereka, tidak memperhatikan bagaimana kondisi akidahnya, kondisi ibadahnya, kondisi makannya, kondisi dia tempat bertinggal, ya, sekolahnya, pendidikannya. Ini rahim. Bukan sekedar jadi seorang bapak. Kalau jadi seorang bapak, ya kita mudah cuma ngasih makan. Tapi memposisikan diri kita sebagai seorang ayah yang penuh kelembutan, ini yang berat. Apalagi kita hidup di zaman di mana anak-anak kita itu dihadapkan dengan berbagai macam fitnah, ujian, ya, yang datang silih berganti. Bayangkan ya ikhwan azakumullah, kita hidup di zaman pemahaman ateis itu berkembang, sehingga ada anak-anak yang tumbuh menjadi seorang pemuda yang dia ragu akan keberadaan Tuhannya. Ada seorang mahasiswa jurusan teologi, ibunya mengadu kepada seorang ustadz, wahai ustadz, tolong nasihati anak saya, karena anak saya saat ini ragu akan keberadaan Allah sebagai Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ya ikhwan azakumullah, kita hidup di mana pemikiran, pemahaman ateisme ini menyebar.
Orang-orang yang mengingkari perkara-perkara gaib, agnostik ini menyebar sehingga nggak percaya adanya azab kubur, adanya malaikat, dan itu menyerang anak-anak, ya, sehingga mereka tumbuh dengan memiliki akidah yang nggak jelas. Keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala hampir pudar, sehingga agama hanya sebatas identitas saja di KTP. Ditanya ya saya Islam, tapi keyakinan mereka tentang Allah Azza wa Jalla hampir-hampir nggak ada. Dan itu terjadi di negeri kita. Ya, makanya kita bukan jadi seorang ayah sebatas memberikan nafkah secara lahir, ngasih makan, ngasih pendidikan, tapi tidak ada pada tarbiyahnya, pendidikan iman, pendidikan manhaj yang benar. Dan sangat sulit menjadi seorang ayah di masa-masa kita, ikhwan azakumullah. Makanya ya, sebagai seorang ayah, dan ini nasihat bagi kita semua, hendaklah menyatukan visi dan misi dengan lembaga pendidikan yang antum menitipkan antum di sana. Sama-sama memiliki porsi yang sama, yang besar untuk mendidik anak kita. Bukan sekedar ditaruh di pesantren, ditaruh di sekolah, lalu pulang ke rumah kita nggak cek lagi bagaimana akidah anak kita. Padahal sebelum para guru itu ditanya oleh Allah, seorang ayah ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi. Setiap Anda adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan Allah tanya tentang apa yang dia pimpin. Maka di sini poin besar dari Qatadah rahimahullah taala, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah Anda bagi anak yatim sebagai seorang ayah yang penuh kelembutan, kasih sayang, menjaga posisi akidahnya, kondisi ibadahnya, kondisi keimanannya, bukan sekedar menjaga tentang kesehatannya, fisiknya. Kita nggak ragu lagi, kita pasti ngasih makan anak kita. Tapi sedikit di antara kita yang mau membangun semangat dan spirit iman mereka kepada Allah. Ini yang dilakukan kaum salaf. Ya, makanya kita harus banyak belajar dari mereka. Bagaimana menjadi seorang ayah. Yang tentu kita banyak berkaca kepada mereka. Banyak kekurangan kita, dari sikap, dari tingkah laku, dari kelemah lembutan, dari ketegasan, dari perhatian. Kita harus banyak belajar kepada mereka. Ya, sehingga perlu kajian-kajian masalah ini disemarakan, karena kita sedang menjaga satu komunitas, satu umat di mana mereka menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Kalau akidahnya melenceng gimana coba? Ya, kata Syekh, li'annahu qad yakunu fil aba man huwa ghalidun hatta ma'a abnahi laysa fi rahmatun lahum. Karena banyak sebagian para ayah yang dia memiliki sifat kasar kepada anak-anaknya, tidak ada rasa rahim, baik ucapan, perbuatan dan seterusnya. Au rahmatuhu lahum dha'ifah, atau kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya lemah, enggak ada perhatian. Ya, kurang perhatian bagaimana anaknya terhadap sholatnya, terhadap perintah-perintah Allah yang wajib. Bagaimana anak perempuannya itu diperintahkan untuk menutup aurat, bagaimana anak-anaknya itu berkawan dengan teman-temannya. Perhatikan itu. Karena kata Nabi SAW, al-ma'u ala dini kharili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dari agama kawannya, maka perhatikan kepada siapa Anda berkawan. Menuntut ilmu kepada siapa? Ya, kata Ibnu Sirin rahimahullah taala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama bagi kalian, darah daging kalian. Maka perhatikanlah kepada siapa Anda mengambil ilmu. Ya, berapa banyak anak komisinya sekolah tapi pemikirannya rusak. Hancur manhajnya, hancur akidahnya. Karena kurang perhatian dari orang tua, rahmat dan kasih sayang enggak tercurah kepada mereka. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana athar salaf dalam memahami ayat tersebut, dan praktek mereka langsung menjadikan posisi mereka layaknya seorang ayah bagi anak yatim sendiri. Wa anil Hasan, dari Al Hasan, yani Al Hasan bin Abil Hasan Al Basri rahimahullah, anna yatiman kana yahdurhu ta'am ibni Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya anak-anak yatim itu sering menghadiri hidangan Abdullah bin Umar. Fada'a bi ta'amin zata yaumin.
maka dihadirkanlah makanan pada suatu hari. Fatalaba yatimahu falam yajidhu. Maka Ibnu Umar minta dipanggilkan anak yatim, tapi enggak dapat. Faja'a ba'da ma faragha Ibnu Umar, maka dia datang setelah Ibnu Umar selesai makan. Makanannya habis, dihidangkan dia habis selesai, maka si yatim baru datang. Fada'alahu Ibnu Umar bi ta'amin. Maka Ibnu Umar pun mulai dihidangkan lagi makanan. Lam yakun indahum, sementara keluarganya tidak punya lagi makanan. Faja'ahu bisawiqin wa asalin, maka Ibnu Umar mendatangkan sawik dan madu. Sawik itu sejenis makanan, tepung campur daging dan madu, cocol mungkin makannya ya. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, dunaka hadha, silakan kau santap. Dunaka, hendaklah kau kemari dan santaplah ini. Fa wallahi ma ghubinta. Itu kalimatnya. Fa wallahi ma ghubinta, demi Allah engkau enggak akan pernah merugi selamanya. Engkau enggak akan pernah mendapati makanan kecuali ada di sisimu. Yaqulul Hasan Al-Basri mengatakan, wa Ibnu Umar wallahi ma ghubina. Demi Allah Ibnu Umar selamanya tidak pernah merugi. Maksudnya apa? Ketika Ibnu Umar mengatakan kepada si yatim yang dia kehabisan makanan, sementara Ibnu Umar enggak punya makanan lagi kecuali sawik dan madu, makanannya cap daging campur dengan tepung yang dikasih air seperti bubur gitu ya, bubur campur daging dan kasih madu. Kata Ibnu Umar, silakan kau makan, engkau enggak akan pernah merugi datang kemari, engkau akan dapatkan bagianmu. Sebenarnya kata Al-Hasan, yang tidak merugi itu Ibnu Umar. Kan apa yang diusahakan bagi si yatim senantiasa ada. Wallahi wa Ibnu Umar wallahi maghbin, demi Allah Ibnu Umar enggak pernah merugi selamanya. Kenapa? Dia berupaya dengan maksimal agar si yatim bisa hadir makan di rumahnya dengan penuh kenikmatan. Sebenarnya yang merugi itu bukan si yatim, tapi siapa? Ibnu Umar. Kalau dia enggak mendatangkan sesuatu bagi si yatim, maka kata Ibnu Umar, engkau tidak akan merugi. Demi Allah, kata Hasan, sebenarnya yang tidak merugi siapa? Ibnu Umar. Lihat ikhwan, bagaimana praktek salaf. Ya, dia perlakukan si yatim sebagaimana diperlakukan anak kandungnya. Dia beri makan si yatim sebagaimana diberi makan anaknya. Jadi enggak dibedakan. Ya, tidak dibedakan. Dan itu praktek langsung salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Ini faedah buat kita. Kalau sekiranya kita bisa seperti seorang ayah bagi si yatim sebagaimana kita, maka perlakukan demikian dengan baik. Praktekanlah. Ya. Apa kata Syekh? Hadza yufidu anna ibn Umar radhiyallahu anhu kana harisan ala dawami mulazamati hadzal yatim li ta'ami. Ini memberikan kita faedah bahwasanya Ibnu Umar senantiasa semangat untuk menyertai anak yatim dalam hidangan makannya. Ketika dia makan, dia undang anak yatim. Ketika dia makan, dia pasti datangkan anak yatim. Wa idza iftaqadahu waqta ta'ami fa innahu yas'alu anhu. Jika ia hendak makan, dia bertanya, dia mencari si yatim untuk makan bersamanya. Iftaqadahu artinya mencari setelah kehilangan. Dia mencari, mana si yatim? Kok enggak ada bahkan sama kita? Mana si fulan yang biasa hadir sama kita makan bareng di sini? Dia tanya. Ya. Kama yufiduhu qauluhu, sebagaimana yang kita ambil faedah dari perkataannya, fatalaba yatimahu falam yajiduhu. Si yatim minta makan tapi enggak ada. Bayangkan. Jadi terkadang anak yatim itu ingin makanan, ingin sesuatu dia inginkan. Mungkin terkadang dia malu untuk mengungkapkannya, takut merepotkan kepada orang lain. Tapi itu enggak bagi si Ibnu Umar. Bahkan dia merasa merugi kalau enggak mendatangkan sesuatu yang diinginkan si yatim. Faja'al yatimu ba'dama faragha Ibnu Umar min at-ta'ami fada'alahu Ibnu Umar bi ta'amin falam yakun indahum. Maka datanglah si yatim setelah selesai makanannya. Setelah makan selesai, datang si yatim. Maka mulai Ibnu Umar meminta datangkan lagi, tapi qadar Allah enggak ada. Habis makanannya. Ya, kata Syekh,
Ay anna ta'ama alladhi kana mu'addan qad intaha. Makanannya telah disediakan habis. Makanan disediakan telah apa? Habis. Faja'ahu bisawiqin wa asalin. Maka Ibnu Umar pun datang membawa sawiq dan madu. Wa qaddama lahu wala tafahu biqaulih. Disediakan dan mengatakan dengan kalimatnya dengan lembut. Fa wallahi ma ghubinta, demi Allah nak, kamu enggak akan rugi kemari. Bagianmu masih ada. Masya Allah. Dengan perbuatan, dengan ucapan. Demi Allah nak, demi Allah kamu enggak akan rugi datang kemari. Bagianmu ada. Lihat. Hadza tatiban li khatarihi wa ziyadatan fil ihsan ilaih. Ini ungkapan yang datang dari kebaikan hati dan bertambahnya kebaikan bagi si yatim itu. Masya Allah. Ini benar-benar akhlak yang luar biasa, yang terkadang kita mikir ya ikhwan terhadap salafus saleh tentang akhlak yang Masya Allah. Ya, ada ya orang yang akhlaknya demikian indahnya, dan itu merupakan bentuk perwujudan dari firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan terbaik, dan salafus saleh mempraktekannya. Bayangkan ya ikhwan azakumullah. Itulah sebenar-benarnya mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti manhaj Nabi itu bukan dalam akidah doang, bukan dalam praktek-praktek ibadah secara zahir, tapi bagaimana muamalah kita kepada orang terdekat kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan orang di sekitar kita, kita praktekkan tuh. Karena kita mengikuti Nabi bukan hanya dalam parsial tertentu, dalam akidah tertentu, dalam fikih-fikih ibadah tidak, tapi dalam semua praktek kehidupan yang ada pada Nabi kita mencoba mencontoh Nabi SAW, walaupun kita banyak kekurangan di sana sini. Ya jadi masalah, karena memang Allah ciptakan kita pun dengan kekurangan. Yang ada kita berupaya dengan maksimal bagaimana cara kita mencontoh Nabi SAW dan salafus saleh. Ya, sehingga kata Ibnu Mas'ud, ya, man kana minkum muta'assiyan, barang siapa di antara kalian hendak mencontoh, hendaklah mencontoh kepada orang yang telah meninggal dunia. Fal ta'assi ila man qad mata. Hendaklah dia mencontoh orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang yang telah meninggal dunia aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Kalau kita mencontoh orang yang masih hidup, dia nggak aman dari fitnah. Karena nggak tahu bagaimana akhir hayatnya. Maka kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh. Dan itu menunjukkan lemah lembutnya hati para sahabat. Dan benarlah ucapan Ibnu Mas'ud ketika mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubi ibadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melongok melihat kepada hati-hati para hambanya dan mendapati hati Nabi Muhammad sebaik-baik hati. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah menjadikan Rasulullah sebagai pilihan untuk dirinya. Thumma nadhara ila qulubi ibadihi ba'da nabiyhi fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati hambanya setelah nabinya, maka Allah mendapati hati para sahabat sebaik-baik hati setelah nabinya. Maka Allah jadikan mereka sebagai pembantu nabinya, sebagai penolong bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, ini riwayat, bukan sekedar riwayat, tapi bolehlah kita mempraktekannya. Ya, coba kita ambil faedah dari kisah ini ikhwan azakumullah. Ya, perlakukan anak yatim sebagaimana Anda memperlakukan anak-anak Anda. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa Ibnu Umar wallahi maghubin. Demi Allah Ibnu Umar tidak rugi. Ai
annahu rabihun ribhan 'aziman ihsanihi li hadzal yatim wa kaunuhu sahibu karamin wa yadin mu'ta'atan. Maksudnya Ibnu Umar untung dengan seuntung-untungnya, untung yang besar karena perbuatan baiknya tertuju kepada si yatim, dan dia adalah orang yang memiliki kelembutan, orang yang memiliki kebaikan, wa yadin mu'ta'atan, dan tangannya senantiasa memberi. Wa kanat hadhihi 'adatan li Ibni Umar la yakulu at-ta'ama illa qad asyraka yatiman ma'ahu fi aklihi. Dan ini menjadi kebiasaan Ibnu Umar, tidaklah dia makan kecuali dia sertakan si yatim makan bersamanya. Lihat, Ibnu Umar itu kalau dia mau makan, kata sebagian salaf, dia cari anak yatim, disuruh panggil ke rumahnya untuk makan bersamanya. Nah, kita kayak gini hampir nggak pernah ada ya. Ya, berat ya. Ikutin salafus saleh itu akhlak kayak gini, masya Allah. Ya, tapi itulah yang ada pada salaf kita, ikhwan. Makanya Allah katakan radhiyallahu taala anhum wa radwan. Kemudian riwayat yang lainnya, fa'an Abi Bakrin ibn Hafs, dari Abu Bakar bin Hafs, anna Abdullah, sesungguhnya Abdullah, ini Abdullah bin Umar, kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Adalah Ibnu Umar tidak pernah makan satu makanan kecuali ada khiwan. Khiwan adalah ma yudha'u alaihi ta'am, kecuali dia makan di satu nampan, di satu tempat, di satu hidangan, di situ ada anak yatim. Artinya Ibnu Umar kalau makan bersama anak yatim. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya Al Adabil Mufrad, dan dikeluarkan oleh Al-Kharaiti fi Makarimil Akhlaq. Dari Nafi dia mengatakan, kana Ibnu Umar la yakulu ta'aman illa wa ala khiwanihi aitam. Adalah Ibnu Umar biasa dia tidak makan satu hidangan kecuali disertakan anak yatim makan satu hidangan bersamanya. Masya Allah, kecuali ada anak yatim makan bersamanya, apapun makanannya. Allahu Akbar. Kata Syekh, fafihi dalilun ala hirsihi radhiyallahu anhu alal aitam wa isyrakihim fi ta'amihi bihaits innahu la ya'kulu illa wa hum ma'ahu. Ini menjadi dalil akan semangatnya Ibnu Umar dalam menyertakan anak yatim dalam hidangan, sehingga dia tidak makan kecuali bersamanya ada anak-anak yatim. Berarti ini menjadi kebiasaannya, menjadi karakternya, menjadi sifatnya, menjadi akhlaknya. Tidaklah dia makan kecuali si yatim menyertainya. Dan ini perkara yang sangat jarang ada pada kondisi kita hari ini, ikhwan. Semoga Allah tabaraka wa taala mudahkan kita untuk melakukannya. Udah azan, kita azan dulu baru kita sambung lagi insyaallah taala. Walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ba'du. Kita lanjutkan lagi sedikit, ikhwan azakumullah. Ya, bagaimana salafus saleh begitu semangatnya untuk memperlakukan anak yatim dengan penuh kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu taala yaqul wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Allah berfirman, dan mereka memberikan makan
atas makanan yang mereka cintai kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan para tawanan. Kata Syekh Abdul Razak terkait tentang orang-orang yang seperti ini, wa hum fi hali yuhibbuna fiha al-mal wa at-ta'am walakinnahum qaddamu mahabbatallahi ala mahabbati nufusihim wa yataharrawna fi it'amihim awla an-nas wa awjabuhum miskinan wa ahwajuhum miskinan wa yatiman wa asiran wa yaqsuduna bi infaqihim wa it'amihim wajha Allah ta'ala la yuriduna minhum jazaan wala syukura. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tentang orang-orang yang begitu mencintai harta dan juga makanan. Secara tabiat kita cinta kepada harta, kita cinta kepada makanan kita. Ada orang kalau ngasih makanan itu, ya makanannya sudah nggak enak dikasih tetangganya, dia kasih orang lain, dia sendiri nggak mau makan. Ya, ini keterlaluan namanya. Kalau kita hendak ngasih makan hadiah berupa makanan kepada orang, kasih makanan yang enak, bukan makanannya kemarin udah nggak enak, kita nggak mau makan, kita kasih orang, kita sendiri nggak mau makan. Ada orang kayak gitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, di mana orang itu memberikan makan ala hubbihi, ya makanan tersebut dia senang, dia suka dengan makanan tersebut, mungkin jadi makanan favoritnya, atau mungkin barangkali makanan tersebut mahal, makanannya nikmat, dia berikan kepada si miskin, anak yatim dan para tawanan. Lakinnahum qaddamu mahabbatallahi ala mahabbati nufusihim, akan tetapi mereka lebih mendahulukan cintanya kepada Allah dari cintanya kepada makanan tersebut oleh jiwa-jiwa mereka. Dia lebih mendahulukan cinta kepada Allah dibanding cintanya kepada dirinya sendiri terhadap makanan tersebut. Wa taharrawna fi it'amihim awlan nas wa ahwajuhum miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka itu begitu semangat untuk memberikan makanan kepada orang lebih membutuhkan dari kalangan miskin, yatim dan asira, dan orang yang tertawan. Mereka menginginkan dari infak tersebut, dari memberikan makan tersebut wajah Allah, tidak menginginkan ucapan syukran dan balasan. Ini perhatian bagi kita ikhwan azakumullah. Apa yang kita dapati dari ucapan manusia lantaran perbuatan baik kita kepada mereka itu bukan tujuan. Kalau kita berbuat baik kepada manusia lalu mengatakan minimal syukran dan ditambahkan jazakallah khairan atau juzita bi khairin atau juzita khairan, itu bukan tujuan. Tujuan kita hanyalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalimat yang disampaikan orang yang kita berikan kepada kita itu adab yang dilakukan kepada kita. Karena kata Nabi SAW, jika ada orang melakukan kebaikan kepada engkau, dan kalau kau mengatakan jazakallahu khairan, sampai Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, apa yang tersimpan dalam kalimat jazakallahu khairan itu lebih baik dari apa yang kita perkirakan. Karena kalau kita melakukan kebaikan dan orang mengatakan jazakallahu khairan, itu apa yang hendak Allah balas kepada kita lebih hebat dari perbuatan kita. Orang yang kita berikan kebaikan tersebut belum tentu bisa memberikan kebaikan yang serupa atau lebih kepada kita. Dia hanya bisa mengatakan jazakallahu khairan. Itu menunjukkan bahwasanya balasan dari Allah lebih baik dari apa yang akan saya berikan kepada Anda. Ini adab. Tapi ucapan manusia kepada kita bukan tujuan. Maka tujuan kita apa? Wajah Allah. Ya, la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami enggak ingin dari Anda ucapan terima kasih, balasan enggak penting. Ya. Yang jelas yang kita lakukan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang kesusahan, anak-anak miskin misalnya, para janda, orang yang butuhkan bantuan dari kita, uluran tangan, kita inginkan dari hal tersebut adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan itulah yang kita akan cari. Sebab tujuan manusia sulit kita gapai. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ridwan nas syai'un la yudrak.
Ridhonya manusia sesuatu yang sulit kita gapai. Orang hari ini ridho sama kita, besok belum tentu. Ya, tapi jika Allah ridho sama kita, selamanya Allah akan ridho kepada kita. Maka carilah yang mudah, tinggalkan yang sulit. Ridho Allah paling mudah kita gapai dibanding ridho manusia kepada kita. Kemudian ikhwan azakumullah, kita lanjut poin berikutnya tentang perhatian salaf kepada miskin dan orang-orang yang perlu bantuan. Saya lengkap ya sedikit karena sudah cukup pembahasan tentang yatim. Kita lihat bagaimana perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha atau yang lainnya. Bagaimana kalau anak yatim itu melakukan satu kesalahan, boleh enggak kita memberikan sikap tegas kepada mereka? Di sini disebutkan dari Asma bin Ubaid, dia mengatakan qultu li Ibnu Sirin, saya berkata kepada Ibnu Sirin, ini Muhammad bin Sirin, beliau adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Indi yatimun, saya punya seorang anak yatim yang saya rawat, maksudnya. Qal isna' bihi ma tasna'u bi waladik, lakukanlah kepadanya sebagaimana yang engkau lakukan kepada anak-anakmu. Idribhu ma tadribu waladaka, ini poinnya. Pukullah si yatim itu apa yang membuatmu memukul anakmu. Artinya apa? Boleh kita melakukan satu tindakan untuk meluruskan si yatim, untuk memberikan pelajaran kepada si yatim sebagaimana kita memberikan pelajaran kepada anak kita. Jadi jangan ada pemahaman kalau kita memelihara anak yatim, kita masukkan mereka ke dalam rumah tangga kita, kita didik mereka, kita rawat mereka, bukan berarti kita nggak boleh memukulnya. Pada saat dia perlu untuk diluruskan, mungkin ucapannya kurang sopan, mungkin tindakannya kurang baik, boleh kita pukul sebagaimana kita pukul anak kita. Karena sebagaimana kita berbuat baik kepada si yatim, itu pula kita berbuat baik kepada anak kita. Kita perlakukan sama dengan anak kita. Begitu pula kalau anak kita salah, kita boleh pukul. Maka perlakukan anak yatim sebagaimana kita perlakukan anak kita kalau dia salah. Misalnya dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, boleh kita pukul. Dia tidak mau salat, boleh kita pukul. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anakmu untuk salat dikala usia mereka 7 tahun, dan pukul mereka jika mereka sudah 10 tahun tidak mau sholat. Berarti memukul anak asalnya ketika mereka usia 10 tahun, dan itu pun ketika mereka tidak mau sholat setelah kita menjelaskan akan kewajibannya dan kita memerintahkan mereka. Dan mereka nggak wajib sholat, tapi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memerintahkan mereka sholat, mengajarkan mereka sholat. Kalau mereka tidak mau sholat, boleh kita pukul. Jadi alasannya syar'i. Dan boleh dikiaskan dengan alasan-alasan yang lainnya. Misalnya didurhaka sama bapak ibunya, dia mengatakan kalimat-kalimat yang buruk, dia meninggalkan hal-hal yang baik dan sebagainya. Boleh kita pukul dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Ya, darban ghaira mubarrihin. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tidak sampai apa misalnya lebam, ya, bengep gitu. Enggak, tapi pukul untuk memberikan pelajaran kepada dia. Begitu pula kepada si yatim. Ya. Begitu pula kepada si yatim. Kata Syekh Abdul Razak, alladzi tuhibbuhu wa tartadihi li auladika 'amilun bihil yatim alladzi kafaltahu. Fahadhihi qa'idatun 'azimatun jiddan yubna 'alaiha hadzal bab ta'dibul yatim wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wa anha takunu bi ri'ayatil yatimi wa ihsan ilaih kama yuhsinul insanu li auladihim wa yar'ahum.
Artinya yang engkau senangi, yang engkau ridai ada pada anak-anakmu dari perbuatanmu. Begitu pula engkau bermuamalah, memperlakukan si yatim di saat engkau mengkafilnya, di saat engkau mentarbiyahnya, di saat engkau mendidiknya, di saat engkau memasukkan dia ke dalam rumah tanggamu. Jadi perlakukan mereka sebagaimana sekali lagi perlakuan kita kepada anak kita, termasuk memberikan pelajaran yang sampai kita pukul si yatim. Dan ini qaidatun azimatun jiddan, kata Syekh. Ini kaidah yang besar yang dibangun di atasnya masalah ini, yaitu kita bermuamalah kepada si yatim, kebaikannya, berbagai macam hal yang dia melanggar kebaikan dari Allah boleh kita luruskan meskipun dengan cara dipukul, dengan catatan pukulannya tidak menimbulkan bekas. Ya, sebagaimana kita ingin anak-anak kita diperlakukan demikian dan diperhatikan dengan penuh kebaikan, maka si yatim juga perlakukan hal yang sama. Ya, hingga kita perlu ketegasan juga. Selain sikap lemah lembut kepada anak yatim, kita perlu ketegasan. Karena biar bagaimanapun dia kehilangan sosok dalam hidupnya, kehilangan seorang ayah yang mengkafil hidupnya, ya, kehilangan seorang ayah menjadi teladan dalam hal kehidupan, dalam hal menatap hidup ini, dalam hal ibadah kepada Allah, dalam hal akhlak. Yang dia miliki adalah orang-orang tua asuh yang mengasuhnya di rumahnya, yang memberikan perhatian dari segi pendidikan dan sebagainya. Dia mencontohnya, maka perhatian bagi dirinya hendaklah kita juga perhatikan dengan baik. Ya, lihat sini kata Syekh Abdul Razak, idribhu ma tadribu waladak, pukullah dia apa yang membuat dirimu memukul anakmu sendiri. Idza ihtajal maqam ila dharbi fadharbu huwa akhirud dawa. Maksudnya apabila engkau butuh kepada pukulan, maka jadikan pukulan tersebut akhir dari sesuatu cara untuk memberikan pelajaran. Bukan apa-apa pukul, apa-apa enggak. Akhirud dawa, akhir dari obat. Ya. Cari hal-hal yang lainnya sebelum kita memukul. Kalau tidak ada lagi, kalau nggak bisa dengan mulut, dengan sikap lemah lembut, maka boleh pukulan sebagai bentuk terakhir untuk meluruskannya. Wala yusar ilahi awalan, jangan jadikan itu sebagai hal yang pertama. Bal la yusar ilahi illa ba'da muhawalatin qablahu wa muhawalat. Akan tapi setelah kita coba satu demi satu, coba ini, coba itu, coba nasihat, coba diberikan ini, berikan itu. Kalau tidak bisa, boleh kita dengan pukulan. Begitupun seterusnya, ya, dengan adab yang baik, dengan nasihat, dengan ancaman, misalnya, dengan nasihat di situ ada peringatan, nasihat di situ ada ancaman. Kemudian boleh kita berikan dia sedikit teguran keras. Wa tasta'milu ma'ahu anwa'al asalib, engkau menggunakan berbagai macam cara agar engkau bisa meluruskannya dari hal-hal tersebut. Jadi ikhwan azakumullah, intinya memperlakukan anak yatim sebagaimana kita memperlakukan anak kandung kita sendiri. Butuh kelemah lembutan, butuh ketegasan, butuh pula sikap di mana kita meluruskannya agar dia kembali kepada kebenaran dengan ketegasan kita, entah dengan ucapan atau terkadang pula dengan pukulan agar dia kembali kepada kebenaran. Ya, ada yang mau tanya? Silakan. Tafadhal. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebetulan di tempat saya tinggal seminggu yang lalu ada tetangga kami yang ayahnya meninggal. Dia yakin dan memang kami saat itu sudah. Kebetulan kematiannya juga ada tragedi lah di belakang. Nah, kondisi ekonominya juga tidak cuma memang keluarganya itu tidak belum mengadakan bandar salah gitu, Ustaz. Nah, Nah itu yang disebutkan apakah kayak kalau
Ya. Memperlakukan yatim di sini dalam bentuk yang umum ya. Baik si yatim tersebut, keluarganya, bapak ibunya, ya sebelum wafatnya sang ayah dia sudah kenal sunnah, kenal manhaj yang benar atau tidak. Karena dalam bab ini syariat tidak membedakan. Justru ketika mereka nggak kenal, kita perkenalkan sebenarnya. Bagaimana kita yang telah mengerti sunnah ini memperlakukan mereka sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, agar mereka tahu bahwasanya manhaj sunnah, manhajus salaf tidak seperti yang mereka fikirkan. Oleh karena itu ya azakumullah, manhaj salaf ini bukan sekedar akidah, ibadah yang kita barangkali berbeda dengan umumnya kaum muslimin dari akidah kita, dari ibadah kita, tapi juga harus mengedepankan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena kebanyakan orang itu ketika mengenal manhaj salaf itu ngelihat personal, ya kaku, eksklusif misalnya, sehingga seakan-akan manhaj salaf itu hanya boleh dinikmati oleh orang-orang tertentu. Itu salah besar itu. Ya, oleh karena itu memperlakukan si yatim, walaupun keluarga mereka atau keluarga si yatim tersebut belum mengenal sunnah, maka kita perkenalkan bagaimana cara kita bermuamalah kepada si yatim. Dan itu butuh perjuangan memang, ladang pahala bagi kita, perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Ya masalah. Kecuali kalau ada hal-hal yang itu memang bertentangan dengan syariat, ya kita nggak boleh ikut. Ya, tetap kepada si yatimnya kita perhatian. Nah, kalau kita bisa membawanya, memboyongnya ke rumah kita, kita urus dia sebagaimana kita sendiri, bagus. Kalau nggak bisa ya sudah. Dia masih ada familinya, masih ada orang tuanya, ibunya maksudnya, masih ada pamannya, kakek neneknya, biarkan mereka mengurus. Tapi kita tetap bisa melakukan perbuatan baik kepada si yatim, memberinya hadiah, seperti ngasih buku misalnya, agar dia kenal kebaikan, nggak apa-apa. Mengajak dia kepada kebaikan, mengundang dia ke rumah dan kita memberikan dia nasihat. Sebenarnya banyak cara, ya, banyak cara. Dan kita bisa memperlakukan mereka sebagaimana diajarkan salafus saleh, tanpa harus menampakkan sisi perbedaan kepada orang tuanya. Dan itu ya pernah kita lakukan juga. Dahulu saya sama sebagian ikhwan di Kemayoran itu ngumpulin anak yatim. Sebulan sekali kita mengadakan pengajian, dan itu bermacam-macam memang. Sulitnya kita mendidik mereka karena mereka jarang ketemu nasihat-nasihat yang menyentuh mereka. Ya, mereka main di jalan, mereka main di pasar. Ketika kehilangan orang tuanya, dia seperti seekor ayam kehilangan induknya. Kemana dia mau? Makanya dengan maksimal kita mencurahkan perhatian kepada mereka, sebagaimana kita memberikan perhatian kepada anak kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, yang lain. Ya, maju satu lagi, ikhwan. Yang dekat biar kedengaran. Udah kita bahas ya, batas usia seseorang dikatakan yatim. Kalau anak laki-laki sampai dia balik, dia bisa berpikir, bisa menggunakan harta yang orang tuanya tinggalkan, maka hilang sifat yatimnya. Ya, apa kata Allah? Wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan hatta yablugha asyuddah. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sehingga mereka sampai pada taraf dewasa. Asyuddah kata ulama ada yang mengatakan sampai akil balik. Ya mungkin 15 tahun, ketika dia sudah pandai mengelola hartanya, kembalikan harta tersebut kepada mereka. Ketika si yatim sudah balik, sudah bisa mencari nafkah, maka dia sifat yatimnya hilang.
Kalau wanita gimana? Sudah balik dan dia telah dinikahi oleh sebagian pria sehingga kehidupannya ditopang oleh suaminya. Begitu. Jadi sifat yatim itu hilang ketika si anak sudah tumbuh dewasa dan akalnya sudah berfungsi dengan baik. Dia bisa mengelola kehidupannya, dia bisa mengelola harta yang ditinggalkan oleh bapaknya, maka sifat yatimnya hilang. Dan kalau belum bisa mengelola hartanya, jangan kita berikan walaupun sudah dewasa, kata ulama. Makanya kata Allah, ya, kita uji anak yatim tuh. Atau Allah mengatakan, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka ujilah anak yatim itu sampai dia usia mau menikah. Berapa menikah kita umumnya? 25 tahun. Fa in anastum minhum rusyda, jika engkau telah mengeceknya dan dia sudah pandai menggunakan hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kembalikan hartanya. Begitu. Jadi ketika akalnya sudah sempurna, maka sifat yatimnya hilang. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas ya? Jadi yatim gak sampai tua. Ya, 60 tahun saya yatim. Dia punya cucu saya yatim. Ya, enggak. Dewasa, akalnya sempurna, bisa tahu cara menggunakan harta, lepas. Kalau enggak bisa tahan hartanya sampai dia pandai menggunakan harta, jangan dikasih harta bapaknya habis dalam sekejap, dibohongi, dibodoh oleh orang lain. Ya, nah itu maka dia enggak dibilang pandai. Enggak rush artinya dia punya kecerdasan, kecerdikan dalam menggunakan hartanya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi, ikhwan. Ya, sampai di sini dulu. Semoga ada faedahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa melakukan amal-amal soleh. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.